Bupati Indramayu Luki Hakim menuai polemik pasca ketahuan menghabiskan waktu libur lebaran bersama keluarganya ke Jepang tanpa mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri. Buntutnya Luki Hakim dipanggil dan diperiksa Kementerian Dalam Negeri serta berpotensi mendapat sanksi. Sore ini kita akan membahasnya dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya. Selamat sore Kang Bima. Selamat sore Nana. Kang Bima, bagaimana hasil pemeriksaan terhadap Bupati Indramayu Luki Hakim yang pergi liburan ke Jepang tanpa izin dari Kemendagri dan Gubernur Jabar? Kemarin Inspektorat Kemendagri telah melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Indramayu. Ada 43 pertanyaan yang diajukan dan sangat detail, mulai dari pemahaman Pak Bupati tentang aturan kunjungan ke luar negeri, sampai teknis-teknis lainnya mengenai transportasi menuju bandara, kegiatan di luar negeri, pembiayaan, dan lain-lain. Dan dari situ masih akan dikembangkan lagi berdasarkan jawaban-jawaban, data, dan fakta yang disampaikan oleh Pak Bupati. Dan nanti Inspektorat akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam keterangan Bupati Indramayu untuk dicocokkan, untuk dilakukan cross-check data dan fakta tadi. Dan berdasarkan aturan, kita memiliki waktu maksimal 14 hari untuk kemudian bisa memberikan keputusan terkait dengan sanksi apa yang akan diberikan kepada Bupati Indramayu. Baik. Jadi sanksinya belum bisa diputuskan ya? Sanksi apa yang dijatuhkan kepada Luki Hakim begitu ya Pak Wamen? Ya, kita masih melihat dulu data-data lain yang akan dikumpulkan oleh tim dari Inspektorat Kemendagri. Oke, tapi kan ini yang bersangkutan, Luki Hakim telah mengaku bersalah, kemudian meminta maaf. Apakah ini artinya yang bersangkutan kemungkinan akan lolos dari sanksi? Kita tidak berbicara soal lolos atau tidak lolos. Di fase ini kita kumpulkan dulu faktanya dan datanya, tetapi yang pasti saat ini sudah terbukti bahwa yang bersangkutan tidak mengajukan izin. Tidak ada data permohonan izin dari Bupati Indramayu, dan tentu penyebabnya kita dalami. Sejauh ini yang didapatkan oleh tim Inspektorat adalah keterbatasan Pak Bupati tentang aturan-aturan kunjungan ke luar negeri. Beliau nggak paham bahwa walaupun dalam situasi liburan, walaupun dalam kondisi cuti bersama, kepala daerah itu tetap diwajibkan untuk melaporkan. Dan keterbatasan pemahaman beliau ini, ya karena ketika retret, beliau melewati sesi yang sangat penting ketika Bapak Mendagri menyampaikan secara jelas dan tegas apa kewajiban dan apa larangan bagi kepala daerah berikut sanksi-sanksinya. Kok bisa Bupati Indramayu Pak Luki Hakim melewatkan materi retret itu? Ya, itu tentu sesuatu yang sangat tidak diharapkan oleh panitia, dan beliau mengakui kepada tim pemeriksaan Inspektorat bahwa sesi itu terlewatkan. Artinya hadir, tetapi mungkin tidak menyimak dengan baik. Ada di ruangan, tetapi tidak full konsentrasi. Baik, Kang Bima, apakah kemudian pada saat libur Lebaran kemarin banyak juga kepala daerah yang minta izin cuti bepergian ke luar negeri? Ya, sejauh ini belum ada data-data di bidang di Kemendagri yang biasa mengurusi surat permohonan itu ya. Dan untuk jadi catatan bahwa Pak Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan perintah, surat edaran dan arahan kepada kepala daerah untuk standby, memonitor tahapan-tahapan waktu itu mulai dari persiapan Ramadan, kemudian Lebaran, mudik ya, agar semua kepala daerah memonitor di lapangan. Jadi ini juga satu catatan bahwa Pak Bupati Indramayu ini melewati masa-masa yang harusnya agak memberikan atensi lah pada situasi di lapangan di daerahnya. Oke, Kang Bima, bagaimana sebetulnya sih aturan cuti atau pergi ke luar negeri bagi kepala daerah? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 76 itu dijelaskan di situ bahwa kepala daerah dilarang
melakukan kunjungan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri. Itu jelas sekali, gitu ya. Biasanya kepala daerah itu mengajukan izin paling tidak 14 hari sebelum keberangkatan. Dan izin ini bukan saja diperlukan untuk keperluan dinas, tetapi apapun harus mengajukan izin begitu. Dan memang dari regulasi itu sebetulnya tidak ada celah bagi kepala daerah untuk berlibur, nggak ada. Kepala daerah itu kalau keluar negeri yaitu kunjungan dinas, dibolehkan hal-hal lain seperti misalnya untuk ibadah, untuk berobat, atau sekolah, atau hal-hal lain yang mendesak begitu. Jadi inilah realitanya yang mungkin nggak dipahami oleh kepala daerah, bahwa nggak ada cuti liburan untuk kepala daerah itu. Ini adalah kerja yang bukan paruh waktu, yang jelas pelayanan publik itu nggak boleh berhenti. Nggak ada berhenti, nggak ada libur untuk pelayanan publik. Kang Bima, ini menarik ya. Jadi artinya seluruh kepala daerah dilarang bepergian ke luar negeri untuk berlibur ya? Nggak ada aturannya. Nggak ada aturannya kepala daerah untuk cuti liburan itu tidak ada. Berarti nggak boleh ya? Kalau nggak ada aturannya berarti nggak boleh? Nggak boleh, nggak ada. Oke, menarik ya. Karena ada beberapa menteri yang berlibur ke luar negeri saat Lebaran kemarin. Jadi agak berbeda ya menteri dengan kepala daerah. Oh ya, ini kepala daerah. Ya, kepala daerah. Kalau menteri bisa mengajukan cuti kepada presiden, mengajukan izin kepada presiden begitu ya. Tetapi kepala daerah itu tidak ada ruang. Jadi kalau keluar negeri itu alasannya tadi. Ya, di undang-undang diatur alasannya itu untuk berobat, untuk beribadah, umroh atau haji misalnya, atau juga untuk keperluan lain yang mendesak begitu. Jadi aturan ini memang sudah berlaku dari sebelumnya ya, berdasarkan undang-undang. Betul. Iya, betul sekali. Karena pada periode sebelumnya, sebelum kepala daerah di era Pak Prabowo ini banyak sebetulnya kepala daerah yang pergi ke luar negeri untuk berlibur. Iya, dan tidak tapi ada semuanya pernah yang ada mengajukan persoalan. izin. Oh, tapi ada izinnya. Sebenarnya kalau izin diizinkan ya, Kang Bima ya? Ya tergantung alasannya seperti apa. Apakah ya seringkali alasannya itu sekalian berobat misalnya, check up, ya bisa saja. Atau sekalian ibadah atau umroh itu bisa. Jadi tergantung sekali lagi alasan kepergiannya apa. Tapi kalau izin hanya untuk berlibur, itu di regulasi itu kita tidak bisa menemukan itu landasannya. Oke, baik. Jadi memang sebetulnya Kemendagri juga akan mengakomodasi kepada para kepala daerah itu kalau memang mereka mengajukan izin begitu ya? Ya, tergantung tadi alasan dan situasinya. Kalau izin itu diajukan untuk jalan-jalan dan konteksnya kemudian ketika mereka dibutuhkan di lapangan, ya sudah pasti akan sangat dipertimbangkan untuk tidak diberikan oleh Kemendagri. Kang Bima, ini menarik ya karena masyarakat itu taunya dari postingannya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Jadi kalau misalnya tidak ada postingan itu kan sebenarnya kita tidak tahu kalau yang bersangkutan Bupati Indramayu Luki Hakim pergi ke luar negeri. Ini bagaimana kemudian pengawasannya? Ini segitu banyak kepala daerah kan Kementerian Dalam Negeri nggak bisa memantau satu persatu lokasi mereka. Makanya saya sampaikan kemarin bahwa ini pembelajaran bagi semua. Ya, mungkin tidak hanya Bupati Indramayu yang nggak paham. Ya, sangat mungkin kepala daerah yang lain juga terlewatkan informasi ini, nggak paham dan belum membaca secara detail begitu. Karena yang dibayangkan adalah kalau liburan, kalau cuti bersama maka nggak perlu izin. Ya, tidak seperti itu. Kalau dibaca dengan baik-baik, apapun keperluannya, begitu lintas batas negara, maka harus mengajukan izin. Jadi ini pembelajaran dan informasi bagi semua. Dan penting juga kita untuk memahami bahwa di tengah-tengah era keterbukaan informasi sosial media ini, ya semuanya itu saling mengawasi. Jadi kalaupun misalnya lolos, nggak ketahuan oleh atasan begitu, tetapi akan dimonitor, akan dipantau melalui jalur informasi yang sangat variatif ini. Oke, baik. Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh kepala daerah untuk lebih berhati-hati lagi. Karena pelayanan publik itu tidak ada liburnya begitu ya, harus tetap berjalan. Jadi kalau mau izin, lebih baik izin ke Kementerian Dalam Negeri, tapi izinnya juga izin yang jujur. Karena banyak kemudian yang izin berobat, ternyata nggak berobat tapi liburan juga. Jadi ini agak dua pisau mata uang, dua pisau, dua sisi mata pisau. Maksud saya, yang mungkin akan menyulitkan bagi Kementerian Dalam Negeri nih Kang Bima. Ya, pada intinya begini, ini kan kami menyampaikan pesan kepada seluruh kepala daerah, mungkin hal yang tidak terbayangkan oleh mereka-mereka yang tidak punya latar belakang politik pemerintahan, bahwa kepala daerah itu bukan hanya VVIP-nya saja loh,
bukan hanya privilege atau keuntungannya saja loh. Hmm. Kepala daerah ini adalah pelayanan publik tanpa henti. Kepala daerah ini banyak korbannya daripada mendapatkannya gitu. Hmm. Dan inilah bagian yang harus dilewati itu. Dan mungkin ketika retret, nggak semua ya bisa sampai pesan ini. Namun kami yakin bahwa dengan peristiwa seperti ini jadi pembelajaran bagi semua Ya. bahwa banyak konsekuensi yang timbul ketika menjadi kepala daerah, bupati, wali kota, atau gubernur. Baik, baik, oke. Sekali lagi, semoga para kepala daerah belajar dari peristiwa Bupati Indramayu Luki Hakim. Terima kasih Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Kang Bima Arya, atas penjelasannya terhadap CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu.